Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, kita bersyukur di subuh hari ini kita masih merasakan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan untuk hidup dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan semua kita husnul khatimah sampai akhir hayat nanti tetap beramal saleh dan bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah. Salawat teriring salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat patut untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini kita lanjutkan hadis 213. Masih bab tahrim az-zulmi wal amri bi raddil mazalim. Bab yang melarang kita untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain dan mengembalikan hak apa saja orang lain yang kita ambil dan memohon kerelaan kalau ada kehormatan orang lain yang terganggu oleh kita. Di pekan yang lalu kita membaca hadis, pekan sebelumnya ada orang dia berjihad lalu meninggal sehingga syahid, tapi kata Nabi huwa finnar, dia masuk neraka. Apa sebabnya? Dia ketika belum dibagi harta rampasan perang, dia ambilnya baju yang belum tentu menjadi hak dia. Sebab dia mengambil hak orang yang bukan hak dia, meskipun berjihad, kata Nabi, finnar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Hadis 213, mudah-mudahan sama kitab kita. Wa an Abi Bakrata Nufai' bin al-Harith. Jumpa? Sama? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala wa an Abi Bakrata Nufai' bin al-Harith radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. Diriwayatkan dari jalur sahabat Nabi Abu Bakrah Nufai' bin Haris, semoga Allah ridai beliau dan ayah beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna zamana, perputaran waktu, perhitungan waktu orang Arab, qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard, sudah kembali seperti saat penghitungan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dulu orang Arab jahiliyah, mereka tidak suka bahwa kalau seandainya 3 bulan berturut-turut itu bulan haram. Artinya 3 bulan berturut-turut mereka tak boleh perang. Kalau ada perang belum selesai, maka mereka akan undurkan bulan haram itu dari bulan Muharram ke bulan Safar misalnya. Maka perhitungan bulan itu sudah tidak lagi seperti yang Allah tetapkan. Ada 4 bulan haram, yang bulan itu bulan adalah Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab.
Mereka tak menghitung seperti itu. Tapi mereka menyesuaikan kapan mereka perang dan kapan selesai perang. Padahal Allah sudah mewajibkan kalau datang bulan yang 4 ni tak boleh terjadi pertumpahan darah, tak boleh perang. Mereka tidak mau karena boleh jadi waktu itu perang belum selesai, bulan haram dah datang. Kalau nunggu lagi bulan halal berikutnya, panjang sekali. Jeda mereka, istirahat mereka panjang. Maka pengaruh dengan banyak hal bagi mereka. Maka mereka tak terima. Sehingga penghitungan bulan itu setiap tahun bisa berubah. Di waktu Nabi melaksanakan haji wada, perhitungan bulan sudah sama seperti yang Allah tetapkan, 12 bulan mulai dari Muharram sampai bulan Zulhijjah, dan itu sudah seperti urutan yang Allah inginkan saat penciptaan langit dan bumi. Itu maknanya qad istadara kahayatihi, sudah bergulir lagi zaman, sudah berputar lagi seperti waktu saat Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 dari 12 bulan itu adalah bulan-bulan haram. Thalathun mutawaliyatun Dzulqa'dah, sebagian baca Dzulqa'dah, 3 bulan berturut-turut di antara 4 bulan haram tadi, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, sebagian bacanya Dzulhajjah. Sehingga Bapak Ibu kalau berjumpa Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, keduanya diterima orang Arab. Kemudian Dzulhajjah, Dzulhijjah, keduanya diterima oleh orang Arab. Artinya orang Arab biasa menyebut dengan itu. Wal Muharram, dan bulan Muharram. Ini 3 berturut-turut. Wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terjadi antara bulan Jumadal Akhir dengan bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab Mudhar itu artinya, Mudhar itu salah satu nasab Nabi. Disebut dengan Mudhar karena Mudhar dan orang-orang yang menjadi keturunan dia yang sangat menjaga bulan haram ini sejak dahulu. Maka bulan Rajab sering disebut dengan Rajab Mudhar. Rajab yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Mudhar. Mudhar ini salah satu nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayu syahrin hada, saat Nabi berkhutbah itu posisinya sedang berada di tanah haram, sedang wukuf di Arafah. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, ayu syahrin hada, di bulan apakah kita saat ini? Saat itu sahabat tidak terfikir oleh sahabat Nabi bertanya untuk tujuan apa. Maka sahabat menjawab, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu apa maksud daripada pertanyaan itu dan apa jawaban yang sesuai. Jadi sahabat menjawab itu, satu, sebagai adab, bahwa mereka tidak asal tahu atau sok tahu dalam menjawab pertanyaan Rasul. Sehingga kalau Rasul tanya, sahabat itu sering menjawab Allah dan Rasul yang tahu. Sebagai bentuk adab, jangan sampai nanti lain yang dimaksud Rasul, lain pula yang kita jawab, sehingga seperti orang sok tahu. Maka sahabat sering ditanya Rasul, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dijawab mereka Allah wa rasuluhu a'lam. Sama dengan kejadian hadis Jibril saat Nabi berkumpul dengan sahabat, ditanya tentang iman dan Rasul, ditanya tentang iman, Islam, ihsan. Lalu Rasul bertanya kepada Umar, atadri Umar, tahukah engkau manis sa'il, siapa tadi yang bertanya? Apa kata Umar? Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang tahu. Maka banyak pertanyaan Rasul dijawab sahabat, Allah dan Rasul yang tahu. Satu sisi bentuk adab supaya jangan sampai menjawab hal yang tidak tahu. Yang kedua, memang sahabat tak bisa memastikan Rasul sedang bertanya yang mana satu, apa yang dimaksudkan Rasul dari pertanyaan itu, sehingga takut mereka menjawab asal sorong saja, khawatirnya nanti tak sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasakata, Rasul diam, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, sehingga kami mengira
Rasul diam itu sedang berfikir untuk menukar nama bulan ini dengan selain nama bulan yang sudah dikenal 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, kita mesti hafal dan mesti tahu kapan mulai awal setiap bulan. Kenapa? Satu di antara gunanya, kalau kita akan puasa wajib bulan Ramadan, tidak tahu kita kapan Ramadan kecuali kita tahu penghitungan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Dua, kalau kita ingin puasa sunnah, contoh yang terdekat dengan kita puasa Ashura. Tanggal berapa puasa Ashura? 10 Muharram. Tidak tahu kita 10 Muharram kecuali tahu tanggal 1 Muharram. Maka mesti tahu. Barusan kita puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tidak tahu kita kapan Arafah dan kapan kita akan melaksanakan kurban dan hari tasyrik kecuali tahu kapan tanggal 1 Zulhijjah. Maka mau melaksanakan puasa wajib, puasa sunnah, mesti tahu penghitungan bulan Hijriah. Yang kedua, kita ingin melaksanakan zakat. Zakat mal itu ada nisab, ada haul. Haul itu dihitung dengan penghitungan Hijriah. Tidak tahu kita kapan bulan Hijriah mesti membayar zakat kalau kita tidak tahu kapan awal bulan Hijriah setiap bulan. Sehingga kita tidak tahu haul kita datangnya bulan kapan dan kapan bulan yang kita haul itu. Maka harus tahu bulan Hijriah apa saja nama bulan dan kapan dimulai. Sudah itu kita mau haji. Boleh kita haji kapan kita mau berangkat? Tidak bisa. Haji itu al-ashhurum ma'lumat kata Al-Quran. Ditetapkan Allah pada bulan-bulan yang sudah dibatasi oleh syariat. Sehingga orang mau berangkat di bulan apa saja tak bisa. Ustaz, ini kan wukufnya sama di Arafah, mabitnya sama di Muzdalifah, sama di Mina, melontarnya sama di Mina, tawaf ifadahnya sama di Ka'bah, sa'inya sama di Ka'bah. Kenapa kami tak berangkat saat sekarangnya biar sepi, sehingga kami aman, nyaman, selamat, tak berebutan dengan orang, hotel juga tak berebutan. Kalau berangkat sekarang gimana? Syariat sudah menentukan waktu. Sama dengan solat subuh dan zuhur. Kalau sekarang solat zuhur tidak sah. Ustaz, saya lagi prima sekarang, lagi sehat, lagi kuat. Mau zuhur sekarang boleh tidak? Saya mau zuhurnya 8 rakaat. Mau 100 rakaat pun enggak boleh. Kenapa? Waktunya sudah diatur oleh syariat. Inna salata kanan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah sudah batasi waktunya. Dan Jibril sudah ajarkan, ini awal waktu zuhur, ini akhir waktu zuhur. Ini awal waktu asar, ini akhir asar. Diajarkan 5 waktu itu kapan awal dan akhirnya. Sehingga tugas kita ikut aturan syariat, kapan awal, kapan akhir, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, dan solat yang 5 waktu. Tak boleh di luar itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi saat itu bertanya ada tujuan. Cuma sahabat belum tahu. Maka sahabat hanya menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Qal alaysa dzal hajjah atau dzal hijjah, bukankah bulan ini namanya Zulhijjah? Qulna bala. Kata sahabat, benar Rasul. Jadi kalau ada orang Arab tanya pakai laisa, itu jawabannya dalam bahasa Arab bala atau kalla. Tapi kalau orang tak Arab bertanya dengan hal anta talibun, hal anta hadirun, hal anta rajulun, jawabannya na'am atau la. Jadi itu di antara uslub atau metode orang Arab menggunakan kalimat. Maka kalau ada pertanyaannya apakah alaysa, kata dia seperti dalam Al-Quran, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Maka para ulama menganjurkan kita menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika itu sahabat bala, betul Rasul, ini bulan Zulhijjah. Qal fa ayyu baladin hadha,
Nabi bertanya lagi, negeri apa ni tempat kita berada ini? Seakan orang tidak yakin bahawa sedang berada di tanah haram. Atau berfikir lagi Nabi mungkin akan menukarnya dengan nama yang lain. Apa kata sahabat? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Kami tidak tahu Rasul. Fasakata. Rasul diam lagi. Hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sehingga kami mengira Rasul akan menamakan negeri ini, tempat beliau khutbah dan berkumpul dengan sahabat, dengan nama selain nama tempat itu. Qala alaysal baldah. Sama redaksi kita. Ada yang beda? Bukankah ini tanah haram Rasul? Bukankah kita berada di tempat yang selama ini menjadi tempat berkumpul orang melaksanakan berbagai ritual haji? Kulna bala. Kemudian kulna bala. Ada dia tadi? Kulna bala. Betul kata sahabat. Qala fa ayyu yaumin hadha? Rasul kemudian lanjut pertanyaan. Hari apakah sekarang? Kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat, Allah dan Rasul yang tahu. Fasakata, Rasul diam lagi. Hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sehingga kami mengira Rasul juga akan menamakan hari saat beliau berkumpul dengan sahabat dengan nama selain nama daripada hari itu. Faqala alaysa yauman nahri? Rasul, tidakkah ini disebut dengan Yauman Nahar, hari Idul Adha, hari yang diagungkan dengan Idul Akbar? Sahabat ketika itu menjawab sesuai dengan yang selama ini mereka tahu. Qulna bala. Kata Rasul, bukankah ini hari Yauman Nahar? Qulna, kami menjawab, benar wahai Rasul. Qal, kemudian baru Rasul masuk ke inti pertanyaan. Rasul tadi bertanya dengan tempat, bertanya dengan bulan, bertanya dengan hari, ingin memastikan bahawa sahabat betul-betul sedang mengingat sedang berada di mana, bulan apa dan hari apa. Ingin memastikan, karena ada yang ingin dimaksud oleh Rasul setelah itu. Qal fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Ingatlah oleh kalian, sesungguhnya darah setiap kalian, kemudian harta setiap kalian, kemudian kehormatan setiap kalian, haramun alaikum haramun, haram untuk setiap kalian melakukan apapun terkait harta, jiwa dan kehormatan kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Maknanya tak boleh siapapun di antara kita menghalalkan darah orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Sehingga tak boleh sembarang ganggu orang, sembarang pukul orang, sembarang ikat orang, sembarang sekap orang, sembarang kita memukul orang, menyiksa orang, membunuh orang, mengalirkan darahnya tak boleh. Kemudian harta orang lain, apa saja bentuk hartanya, mau harta yang banyak, harta sedikit, tak boleh diambil, tak boleh disita, tak boleh dikuasai kecuali dengan cara yang hak. Contoh akad, terjadi akad jual beli, sewa menyewa, pinjam memunjam, hutang piutang dan bentuk akad-akad yang lain, baru boleh dapat harta orang lain. Kalau tidak, jangan. La yahilu malum ri'in illa min tayyibi nafsih. Tak boleh bagi kita, tak halal bagi kita memanfaatkan, mengambil, memakan harta orang lain, menggunakan harta orang lain kecuali dia ikhlas melepaskannya kepada kita, kecuali dia ridha untuk kita ambil hartanya, kita pakai hartanya. Maka kalau ada sendal orang, jangan kita pakai kecuali dia izinkan. Kalau kita pakai meskipun kita balikkan, ghasab namanya. Ada baju orang, mana tahu anak kos atau anak asrama, dijemur baju kawan, dia ambil, yang penting bisa upacara dulu.
Ambil baju kawan yang terjemur. Tak peduli kawan bisa pakai baju atau tidak. Karena anak kos kan kadang-kadang jemurannya bersamaan. Anak asrama kan bersamaan. Ambil pakaian kawan, tidak boleh seperti itu. Atau kita hidup di asrama, hidup di tempat bersama, peci, yang penting pakainya peci entah peci siapa. Tak boleh. Mesti izin yang punya. Kita pakai pena, pakai buku. Tak boleh pakai pena, pakai buku kecuali izin yang punya. Kita pakai gelas, kita minum. Tak boleh kita pakai gelas kecuali izin yang punya. Kita pakai piring untuk makan. Tak boleh pakai piring kecuali izin orang yang punya. Ada kendaraan, tak boleh kita pakai kecuali izin orang yang punya. Maka apapun harta benda, siapa pemiliknya dia berhak. Kalau orang lain pakai, mesti izin orang yang punya. Mesti dia ridhakan, mesti dia relakan, mesti dia halalkan, baru boleh orang lain pakai. Kalau tidak, haram bagi orang lain untuk pakai. Jadi Nabi ingin menegaskan bahawa siapa saja orang, tak boleh orang lain mengganggu dia, apalagi menghalalkan darah dia. Siapa saja orang punya harta dia, termasuk mukena ibu-ibu, sarung. Kalau bukan mukena sarung untuk umum, tak boleh orang lain pakai kecuali izin yang punya. Kecuali di masjid sediakan ada mukena, ada kain sarung, ada sajadah, memang untuk umum. Siapapun silakan pakai. Tapi kalau milik pribadi, tak boleh pakai kecuali yang punya saja. Orang lain boleh pakai kalau diizinkan oleh yang punya. Maka Bapak Ibu, kita dapat apa saja harta orang lain, bisa kita pakai, jangan pernah pakai kecuali izin orang yang punya. Poinnya, selama hak kita pakailah. Bukan hak kita jangan ganggu gugat. Ustaz, saya takut diambil orang lain. Kalau rasanya ingin mengembalikan, pastikan kita ambil barang dan kita berusaha kembalikan pada yang punya. Kalau tidak, usah diambil, biar aja. Biar orang yang punya balik ke situ, dia ambil barang dia. Setelah dia ingat, dia akan mengambil barang yang dia lupa, terletak di tempat, boleh jadi di masjid, boleh jadi luar masjid, biar orang yang punya. Kalau kita ingin mengambil, pastikan bisa mengembalikan kepada orang yang punya. Atau kita berusaha mengembalikan pada orang yang punya. Disebut dengan luqatah, harta temuan di tempat umum, bukan di tempat yang kawasan orang jelas pemiliknya. Jangan sampai nanti di bawah kebun sawit jatuh buah sawitnya. Ustaz, kami mengutip buah sawit yang ini adalah bukan hak daripada yang punya. Bukan, itu ladang orang punya sawit. Jadi kalau jatuh apa istilahnya itu? Brondol apa? Brondol itu hak yang punya lahan. Jangan sampai nanti mentang-mentang yang punya lahan sedang tidak ke lahan, kita kemasi. Itu hak yang punya lahan. Di tanah dia, sawit dia, yang nanam dia, yang mupuk dia, yang mengurus dia. Jadi termasuk durian. Ustaz, ini kan durian ini jatuh dari batangnya. Kami cuma pilih jatuh di batang, bukan ambil di batangnya. Kalau durian tu punya orang tu, di lahan orang tu, diurus orang tu, jangan diambil. Ustaz, kalau tak diambil nanti dimakan harimau, Ustaz. Tak ada masalah. Yang jelas bukan hak kita. Urusan kita makan yang hak kita, memakai yang hak kita. Yang bukan, jangan diurus. Mau dimakan harimau, mau pukat harimau sekalian. Pokoknya mau dimakan siapa saja, bukan urusan kita. Yang kita urus adalah yang menjadi milik, menjadi hak kita. Yang bukan, biar orang yang mengurus. Maka durian, duku, rambutan, timun, semangka. Ustaz, saya tadi lewat nampak semangka ada besar. Takutnya kalau tidak diambil orang lain dahuluan, Ustaz. Jangan diambil orang yang punya. Orang yang punya lahan yang membuat dia tumbuh, dia dipupuk, dia disiram, dia diurusi. Orang punya lahan. Dia memang sengaja belum memetik karena dia menunggu hari panen yang tepat untuk buah semangka dia. Ya Bapak Ibu rahmati Allah, urus yang punya kita. Tak usah urus yang punya orang. Biar orang mengurus punya dia pribadi. Kita kadang-kadang rasa memiliki itu tinggi sekali. Punya orang rasa punya kita juga. Sehingga semuanya rasa punya kita saja. Sehingga tak ada batas, punya awak, punya orang. Lanjut.
Kemudian kata Rasul, kehormatan kalian. Maknanya, tak boleh siapapun orang sembarang kita tuduh. Tuduh dia berzina, tuduh dia pelakor kalau kata orang sekarang. Masih ada istilah pelakor sekarang? Di sini masih ada pelakor, Bu? Oh, tak ada. Mana ada pelakor di Musalla Nurul Ilmi ini? Jadi, apapun istilahnya diberikan kepada orang, tak boleh memberikan nama buruk, memfitnah orang, menggunjing orang, menyebut dia dengan yang tak sepatutnya, hatta yang sepatutnya tapi di belakang dia dan dia tak suka disebut di belakang dia, tak boleh. Maka tidak boleh kita menyebut apapun tentang orang lain, mengurus apapun terkait orang lain, yang orang bisa dipuji, bisa dihina gara-gara kita sebut itu, atau gara-gara gelaran kita, gara-gara berbagai hal yang kita berikan, sematkan ke orang lain, jangan pernah dilakukan. Sehingga jangan kita mengurus kehormatan orang lain, jangan kita mengurus apapun terkait orang lain. Biarlah orang mengurus dirinya, biarlah orang mengurus hartanya, biarlah orang mengurus tentang bagaimana citra dia di masyarakat. Sehingga jangan sampai kita bunuh karakter orang, jangan bunuh citra orang dengan berbagai pembusukan-pembusukan yang kita buat. Kalau sekarang terkenal dengan bully, sehingga jangan dibully anak orang, baik di tingkat SD, TK, apalagi PAUD, SMP, kuliah, di ranah kerja, di mana saja, jangan dibully anak orang, jangan dibully orang lain. Haram, terlarang untuk kalian buat, kata Nabi SAW. Kalau ada yang melakukan itu, di akhirat dia akan berhadapan dengan orang yang diambil hartanya, yang dialirkan darahnya atau yang dibunuh, dan orang yang kita sebut di belakang dia, yang kita gelari, yang kita sematkan berbagai hal yang tak terpuji kepadanya, dan siap-siap dia menuntut di akhirat nanti. Maka supaya tak susah di akhirat, jangan buat perkara di dunia, jangan ganggu orang lain, urus diri kita saja. Lalu kata Nabi, ka hurmati yaumikum hada, sama haramnya dengan hari seperti kalian berada di tanah haram saat ini, yaitu tak boleh mengalirkan darah. Ya, tanah haram tak bisa, di hari yang haram juga tak bisa mengalirkan darah. Wa fi baladikum hada, di tanah haram ini tak boleh mengalirkan darah. Waktunya tak boleh mengalirkan darah, tempatnya tak boleh mengalirkan darah. Fi syahrikum hada, di bulan yang saat ini kalian sedang berada, yaitu bulan-bulan haram, bulan Zulhijjah. Jadi tidak boleh. Sama mengganggu harta orang, mengganggu nyawa orang, mengganggu kehormatan orang, haram dibuat, tak boleh. Sama dengan diharamkannya hal-hal yang tak boleh dibuat di tanah haram, di hari saat mereka sedang berihram, dan di bulan yang diharamkan tertumpah darah. Maka Nabi SAW membuat dua perbandingan. Satu nama, satu jiwa orang, yang kedua kehormatan orang, kemudian harta orang. Dibuat perbandingan dengan tanah haram, hari yang diharamkan, dan bulan yang diharamkan. Supaya apa? Sahabat saat itu memandang penting bahwa ini serius, tak boleh kita sembarang untuk melanggar perintah Rasul. Karena tempat ini kalau kita langgar, bisa tak sah haji kita, bisa diberi dam kita, bisa disangsi tegas oleh syariat. Maka Nabi SAW mengingatkan, jangan kalian buat sama sekali tiga hal yang dilarang oleh Nabi yang disebutkan tadi. Wasatalqawna rabbakum, ingat kalian nanti akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Akan ada hari kiamat, akan ada setiap orang berhadapan dengan Tuhannya, akan dihisab amalnya, akan ada orang menagih pertanggungjawaban, menuntut hak di dunia, dan hak itu dikembalikan. Ada orang yang pernah dizalimi, ingin kezaliman itu diadili di hadapan Allah saat kiamat terjadi nanti. Fayas'alukum an a'malikum, Allah akan bertanya, apa saja pernah kalian buat waktu di dunia. Ala fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd.
Maka setiap kalian sadarilah oleh kalian, jangan ada di antara kalian setelah saat kita berkumpul ini, setelah semuanya diharamkan, siapapun kembali kepada kebiasaan lama setelah aku tak ada lagi, sehingga mereka melakukan berbagai kekufuran dan mereka saling bunuh di antara mereka. Yadribu riqaba, maksudnya memukul dengan pedang leher sebagian kalian oleh sebagian yang lain. Maknanya bahasa kita, jangan sampai kalian setelah aku meninggal nanti berperang lagi, saling membunuh lagi, saling serang lagi, sehingga mati sebagian kalian dan sebagian kalian akan terluka, sehingga semua kalian akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala liyuballighi syahidul ghaib, hendaklah yang hadir ini semua, kata Rasul, menyampaikan kepada orang tak hadir informasi yang disampaikan Rasul saat Rasul khutbah itu. Jadi Rasul mengajarkan kita, kalau dapat informasi, dapat ilmu, dapat hadis, dapat wahyu, kalau kita dengar sampaikan ke orang lain, supaya tersebar luas, supaya orang lain tahu, supaya suruhan syariat diketahui banyak orang, sehingga orang mengerjakan, larangan syariat diketahui banyak orang, orang meninggalkan. Sehingga jangan sampai hanya kita yang taat saja meninggalkan. Karena kalau kita saja meninggalkan, orang mengerjakan, suatu saat jangan-jangan berubah pikiran kita. Alah, tak apa dah, orang melakukan kok, saya kenapa pula tak melakukan. Nanti kita berfikir sama dengan orang yang salah, akhirnya semua orang akan melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala'alla ba'dha man yuballighuhu ay yakuna aw'a lahu min ba'dhi man sami'ahu. Kata Rasul, boleh jadi orang yang disampaikan pesan kepada dia aw'a, lebih paham, lebih menyadari maksud hadis, lebih teliti, lebih kritis, sehingga lebih paham maksud hadis, lebih memahami dengan seksama maksud hadis dibanding orang dengar langsung. Karena boleh jadi Bapak Ibu, orang sedang haji, orang sedang jihad, pikirannya sedang berada dengan kondisi dia berada saat itu, sehingga dia tak berfikir banyak hal di luar kondisi dia sedang berihram saat itu. Artinya boleh jadi orang dengar hadis ini, dari yang dia dengar dapat ilmu cuma 2, tapi orang lain yang mendapat informasi dari orang yang mendengar hadis ini, ternyata nalarnya lebih terbuka, dia dapat 10 ilmu dari satu hadis yang sama. Karena boleh jadi yang terpikir oleh kita dan yang terpikir orang lain tak sama. Kita melihatnya hanya satu bagian, orang nampaknya 10 bagian. Kita melihatnya satu sisi, orang melihatnya dari banyak sisi. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tak terpikirkan orang dulu mungkin terpikirkan oleh sekarang. Contoh, bagaimana membuktikan bahwa di laut itu, kata Nabi, marajal bahraini, berjumpa 2 sumber air di satu laut yang sama, tapi kok ada pembatas. Kok sepertinya 2 air itu tak bisa melebur, padahal tak ada kaca membatasi, tak ada bukit, tak ada dinding, tak ada apapun membatasi. Tapi kok bisa tetap beda? Apa yang membuat mereka beda? Orang dulu tak berpikir apa kira-kira kandungan masing-masing air. Apakah faktor pH-nya beda, faktor basanya tak sama, atau unsur-unsur yang dikandungnya tak sama sehingga mereka tak bisa menyatu? Orang dulu tak berpikir. Tapi datang orang sekarang, boleh jadi dia akan berpikir, dia ambil sampel kedua air, dia tengok, kok bisa air ini tak menyatu? Apa sebab? Apakah sama macam air dengan raksa? Perbedaan 2 unsur, 2 zat sehingga mereka tak bisa melebur. Atau macam air dengan minyak, dia sama cair tapi tak bisa melebur. Apa ada perbedaan di antara keduanya? Maka ditelitilah oleh orang sekarang. Sehingga orang dulu tak terpikir dia. Dia terpikir ini wahyu, kita baca. Ini wahyu, kita imani. Jumpa atau tidak tempat ini, terbukti atau tidak, kita imani karena berita yang valid dari Allah.
Orang sekarang dia berpikir, coba kita teliti. Jangan-jangan ada faktornya. Sehingga berbeda itu adalah karena faktor yang ilmiah. Bisa diuji, bisa dipraktekkan. Termasuk berbagai hal Bapak Ibu. Kenapa ketika kita menyembelih hewan kurban, itu darah mesti keluar semua? Kan bisa saja hewan itu dibunuh dengan disetrum. Bisa saja dengan cara berbagai hal yang sifatnya darah tak keluar. Sehingga begitu hewan sudah mati, baru kita keluarkan darah. Mana yang lebih sehat? Mana yang terdapat virus, mana yang tidak? Mana yang dagingnya lebih segar, mana yang tidak? Mana yang mengandung penyakit atau tidak? Orang sekarang dia teliti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi mengajarkan, kalau kita dapat ilmu, ajarkan. Kalau kita dapat ilmu, sampaikan. Karena boleh jadi, pertama orang jadi tahu. Yang kedua, boleh jadi di tangan orang lain, ilmu ini lebih banyak berkembang dibanding kita yang dengar. Karena kita boleh jadi, waktu itu sibuk dengan fokus mendengar Rasul dan keadaan sekitar kita. Orang lain tidak. Dia boleh jadi orang yang sudah pernah keluar negeri, sehingga lihat berbagai peristiwa. Kayaknya peristiwa ini bisa dihubungkan dengan hadis Nabi ini. Kayaknya kebiasaan orang Jepang Bapak Ibu, orang Korea. Jepang yang saya pernah ke sana dan Korea. Itu kalau barang kita tertinggal, mereka sama sekali tak akan pernah mengganggu barang kita. Kalau sempat barang itu diambil oleh mereka, mereka akan kembalikan ke manajemen restoran misalnya, kalau di restoran. Kalau di angkutan publik, mereka akan kembalikan ke kantor angkutan publik tadi. Sampai nanti ada orang mengadu, lalu nanti begitu orang mengadu bisa buktikan bahwa itu barang dia, baru diberikan kepada yang punya. Kalau tidak, tak akan ada orang mengklaim ini punya saya, meskipun pegawai menunggu tempat itu. Maka perusahaan-perusahaan Jepang, biasanya mereka punya tempat penyimpanan barang-barang yang tercecer di atas kendaraan publik. Di kita rasanya belum ada. Kalau ada titipan barang sekedar orang menitip sebentar, nanti dibayar, selesai urusan diambil lagi pakai kupon, ya kan? Tapi menitip barang orang tercecer rasanya belum ada. Termasuk di masjid-masjid kita, di An-Nur pun dibuat. Sehingga kalau ada orang barang tercecer diumumkan oleh pengurus masjid, nanti pengurus masjid pegang sampai berjumpa orang yang punya. Kalau Jepang tidak, dibuatkan tempat penitipan. Kalau kita tengok, kenapa lah orang Jepang macam itu? Bila kita tengok ajaran syariat, balik kepada hadis kita ini, bahwa harta orang lain tak boleh diganggu gugat kecuali dengan izin yang punya. Tak berhak kita menguasai, tak berhak kita menggunakan kecuali izin orang yang punya. Jepang menanamkan itu Bapak Ibu. Termasuk disiplin. Kalau kita nunggu mobil di halte, di terminal, itu siapa saja yang duluan datang, begitu mobil datang nanti, itu pasti yang duluan datang menunggu di halte itu, dia duluan naik. Nanti orang datang berikutnya, itu akan otomatis mereka akan beriringan naik sesuai dengan urutan siapa yang datang ke halte. Yang duluan dia naik ke atas kendaraan duluan, yang paling terakhir ya terakhir juga. Kalau penuh kendaraan itu, mereka tak akan memaksakan, tak akan berebut, yang penting bisa naik dulu, tidak. Mereka akan berhenti sebatas kapasitas. Kalau kita kan tidak. Selagi bisa bergantung juga. Mau di samping, mau depan, sekalian ke atas. Pernah nengok gerbang orang India naik kereta api? Gerbong orang India. Oh, luar biasa. Jangan-jangan di luar gerbong itu 2 kali lipat dibanding dalam gerbong. Di samping, di atas, di depan dan di belakang gerbong. Itu sebenarnya kalau selamat aman urusan. Banyak orang selamat, banyak orang sampai ke tujuan. Tapi kalau sempat mati satu, Allahu Akbar. Itu panjang urusan. Banyak urusan terganggu. Makanya orang Jepang, orang Korea tak mau macam itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, boleh jadi ada orang yang pernah ke negeri lain, dia lihat berbagai kebiasaan, dia akan merenungi, oh ternyata maksud hadis Nabi ini seperti kebiasaan orang di sini di situ, sehingga dia bisa menerjemahkan hadis Nabi lebih luas dibanding orang yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kata Nabi kemudian, ala hal balagtu, qulna na'am, qala Allahumma shhad. Kata Nabi kemudian bertanya kepada sahabat,
sahabat, sudahkah aku menyampaikan kepada kalian? Seakan Nabi memastikan bahwa sahabat semua sudah dengar. Lalu memastikan bahwa sahabat semua, kalau nanti ditanya Allah, sudahkah menyampaikan amanah kenabian, amanah kerasulan, sudahkah menyampaikan yang menjadi tugas bagi Nabi dan Rasul? Sahabat nanti akan bersaksi. Apa kata sahabat? Sahabat menjawab, sudah wahai Rasul. Kami sudah bersaksi engkau telah menjalankan amanah sebagai Nabi dan Rasul. Muttafaqun alaihi. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti sahabat Nabi ilmunya lebih sedikit dibanding tabi'in dan generasi setelah tabi'in? Tidak. Namun di masa sahabat Nabi boleh jadi pengembangan ilmu belum seluas di masa tabi'in dan tabi'in dan ulama berikutnya. Kenapa? Karena di zaman mereka belum dibutuhkan, belum bercampur baur dengan banyak bangsa. Karena umat Islam ini Bapak Ibu dulunya terbatas di Makkah, Madinah dan sekitarnya. Tapi seiring dengan adanya jihad, ditaklukkannya Persia, ditaklukkannya Romawi, ditaklukkannya negeri-negeri yang lain, kerajaan-kerajaan yang lain, Islam makin luas. Ketika Islam makin luas, yang masuk Islam makin banyak. Orang berbeda kultur dengan orang Arab masuk Islam, sehingga mereka memahami Islam boleh jadi dengan cara pandang sebelum masuk Islam. Maka di situ akan berjumpa berbagai kerumitan. Sehingga disitulah perlu dijelaskan berbagai hadis Nabi sesuai dengan konteks ketika orang sudah berjumpa, sudah bercampur baur, Arab non-Arab, orang bisa bahasa Arab dan orang tak bisa bahasa Arab. Sehingga saat itu sahabat, kemudian tabi'in, generasi berikutnya perlu berfikir lebih dalam tentang ayat dan hadis Nabi, bagaimana bisa dipahami dengan baik oleh orang-orang yang kenal dengan Islam, orang yang masuk Islam. Termasuk Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat mutasyabihat itu kalau tidak dijelaskan dengan baik, kalau tak dipandu umat dijelaskan dengan baik, mereka bisa mengira Allah punya sifat sama dengan makhluk. Karena mereka bisa mengira, oh rupanya Allah juga duduk bersemayam macam raja, duduk tenang di atas singgasananya. Dia tinggal perintah, tinggal panggil orang, kamu sini, kamu sini, kamu pergi ke sana, malaikat turun, sampaikan rahmatku, nanti balik lagi. Orang bisa memahami Allah seperti itu. Kenapa? Karena berjumpa ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berjumpa ayat bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Dalam pahaman mereka, Allah memiliki sifat sama dengan makhluk. Maka datanglah para ulama menjelaskan, tidak, Allah tak sama sifatnya dengan makhluk. Allah betul beristiwa, tapi istiwa Allah itu tak sama dengan istiwa yang kita kenal. Lalu apa yang maksud Allah istiwa itu? Allah yang paham maksudnya. Kita yang penting jangan pikirkan, jangan asumsikan apa saja aktivitas Allah, perbuatan Allah sama dengan makhluk. Karena Allah sudah menafikan. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia, siapapun makhluk, apapun makhluk. Allah sudah menafikan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang sama dengan dia, tak ada yang serupa dengan dia. Maka kata para ulama, kullu ma khatara bibalik fallahu khilafu dzalik. Apapun yang terlintas di pikiran kalian tentang Allah, Allah berbeda dengan itu semua. Kenapa? Pikiran kita ini Bapak Ibu yang terlintas olehnya alam makhluk. Sebab pikiran kita tak mungkin berimajinasi, tak mungkin berkhayal, tak mungkin berhalunisasi, tak mungkin berimprovisasi, tak mungkin membayangkan sesuatu kecuali sudah pernah melintas di pikiran kita atau sudah masuk melalui indera kita satu bayangan, satu gambaran. Sementara Allah Subhanahu wa taala dia sudah menafikan, saya tak sama dengan apapun makhluk. Sementara yang bisa di pikiran kita hanya gambaran tentang makhluk. Maka apapun yang kita pikirkan tentang Allah, kalau kita hukum dengan pikiran kita, pasti salah. Kenapa? Allah bukan makhluk, sementara pikiran kita hanya terbatas ranah makhluk.
maka tak mungkin hukum kita atau pemikiran kita tentang makhluk dihukumkan kepada Allah. Sifat yang kita hanya dapat pada makhluk, kita sifatkan kepada Allah, pasti tidak bisa. Kenapa? Karena alam pemikiran kita hanya terbatas pada makhluk. Allah sudah menafikan, dia tak sama dengan makhluk, dia tak serupa dengan makhluk, dia bukan makhluk. Maka tak ada satupun sifat Allah yang sama dengan makhluk, sehingga orang awam mengerti. Lalu ketika ditanya, jadi apa maksudnya? Bagaimana kami memahaminya? Bagaimana kami beriman dengan yang benar? Jika orang tak cukup dengan dikatakan, tak usah dipikirkan, serahkan kepada Allah. Orang butuh penjabaran lebih lanjut, kalau tidak dia akan liar. Maka datanglah ulama belakangan berfikir bagaimana menjelaskan sesuai dengan kemampuan orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang tak paham bahasa Arab, sesuai dengan bagaimana kehebatan bahasa Arab itu, dijelaskanlah dengan makna yang lebih masuk dalam nalar mereka. Maka dicarilah dalam bahasa Arab apa saja makna yang ada. Setelah dicari makna yang ada, dijelaskanlah kepada orang Arab, kepada orang non-Arab yang tak paham mukjizat Quran atau ketinggian bahasa Quran sesuai dengan maksud Quran. Maka dijelaskanlah dengan satu di antara makna yang ada dalam bahasa Arab, bahwa dalam bahasa Arab di antara makna istiwa itu adalah Allah berkuasa terhadap sesuatu yang disebutkan dalam ayat atau dalam hadis. Maka aku sebutkan dengan aras, Allah istiwa dalam aras, maknanya Allah berkuasa terhadap aras. Lalu kalau ada orang bertanya, kenapa maksudnya berkuasa terhadap aras? Satu, agar sinkron maknanya dengan sifat dan Allah dan ayat Al-Quran yang lain, sehingga sifat Allah tak bertentangan dengan yang lain, ayat Quran tak bertentangan dengan yang lain. Quran mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah punya sifat qudrah, sehingga tak bertentangan ayat dengan ayat, tak bertentangan sifat Allah dengan sifat yang lain. Maka ketika kita katakan Allah bersemayam di atas aras, maknanya Allah berkuasa terhadap aras. Ulama kemudian menjelaskan makhluk Allah yang paling besar ini bernama aras. Jika Allah berkuasa terhadap yang besar, jika Allah maha sempurna, maha agung terhadap yang paling besar, apalagi makhluk-makhluk Allah yang kecil, termasuk kita manusia. Disitulah orang non-Arab paham, atau orang Arab yang tak paham dengan ketinggian kesusastraan Arab. Allah ingin mengabarkan kepada kita, ingin menjelaskan kesempurnaan Dia, kekuasaan Dia, kemahaagungan Dia kepada kita dengan penjabaran, dengan bahasa yang sampai nalar kita untuk membuat perbandingan-perbandingan sehingga kita beriman dengan Allah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ulama ahlu sunnah punya dua metode dalam memahami ayat mutasyabihat. Satu, menyerahkan maknanya kepada Allah. Apa makna yang diinginkan? Allah yang maha tahu. Disebut metode tafwid. Yang kedua, dijelaskan secara rinci patokannya makna dalam bahasa Arab. Yang kedua, sesuai dengan hukum akal, sifat yang patut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau berjumpa dalam kitab Al-Ibanah, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengatakan Allah mustawin alal arsy, Allah beristiwa di atas aras. Beliau beriman, itu maksudnya beriman terhadap sifat istiwa Allah sebagaimana dikhabarkan oleh Al-Quran, sebagaimana dikhabarkan oleh hadis. Karena kita tak boleh mengingkari Quran, tak boleh mengingkari hadis yang sahih. Namun maknanya yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari bukan makna bermakna fisik, seperti ini bumi, ini aras, lalu Allah di atas aras nih, bukan. Atau ini aras, ini Allah, Allah di atas aras, bukan begitu. Tapi maknanya adalah makna takwil seperti yang kita jelaskan tadi, atau tafwid, memasrahkan makna hakiki kepada Allah sesuai dengan maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ahlu sunnah memaksudkan. Jadi maknanya adalah sesuai dengan Allah mau, bukan sesuai yang kita mau. Kenapa? Tak ada yang tahu Allah maksudkan apa, tak ada yang tahu hakikinya Allah inginkan apa, kecuali hanya Allah. Karena kalau kita maksudkan makna hakiki, lalu ayat lain juga dipahami makna hakiki,
akan kontradiksilah ayat Al-Quran dengan banyak ayat Al-Quran. Jika tadi istiwa dipahami posisi, bahwa seperti ini bumi, ini langit, lalu ini aras, lalu Allah di atasnya, berarti posisi berada di satu lokasi tertentu. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami ayat Quran yang lain yang mengatakan, kata Nabi misalnya dengan Abu Bakar saat berada di Gua Thur, la tahzan innallaha ma'ana. Tidak usah takut, tidak usah sedih, Allah bersama dengan kita. Di mana Nabi dengan Abu Bakar saat itu? Gua Thur, di atas aras, bukan di bumi, di Makkah. Maka tidak akan bertentangan juga kalau kita pahami dengan dua metode tadi, berjumpa dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada dia dibanding urat leher dia. Di mana urat leher manusia? Di bumi. Urat leher saya dengan abang beda. Pertanyaannya dengan urat leher yang mana? Ngerti ya Bapak Ibu? Maka kalau kita pahami lebih lanjut, ada hadis sahih Bukhari, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablah. Allah ketika wujud, tak ada sesuatu apapun sebelum dia wujud. Karena Allah pencipta, Allah Tuhan. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan. Nalarnya, sesuatu yang diciptakan ada setelah penciptanya menciptakan. Betul? Kalau belum diciptakan, belum ada. Bagaimana mungkin? Aras ciptaan Allah, langit ciptaan Allah. Lalu Allah berada di atas langit, berada di atas aras. Langit belum diciptakan, aras belum diciptakan. Kalau Allah sudah ciptakan, lalu Allah berada di atas aras, Allah berada di atas langit, pertanyaan lanjutannya, sejak kapan di atas arasnya dan sampai kapan? Kalau nanti kiamat terjadi, aras apa masih kekal atau tidak? Pertanyaan lanjutannya, kenapa ke atas aras? Kok tidak ke atas Ka'bah? Sementara kita sholat disuruh menghadap ke kiblat, kiblatnya Ka'bah. Kan itu pertanyaan. Kenapa mesti di aras? Kenapa mesti di langit? Kenapa tak di rumah Nabi Muhammad saja? Kenapa tidak di mana Nabi-Nabi berada saja? Kalau Nabi Adam bersama dengan Adam, kalau Nabi Nuh bersama dengan Nabi Nuh, sehingga setiap dakwah langsung ditolong Allah, langsung ditampakkan Allah, aku Tuhan Nuh nih, aku Tuhan Adam. Tapi kenapa di aras? Kenapa di langit? Allah belum ciptakan itu semua, Allah sudah ada. Maka Allah pasti tak di atas langit, pasti tak di atas aras, pasti tak di atas apapun. Karena semuanya diciptakan Allah, setelah diciptakan baru ada. Sambung nalarnya. Sepakat kita bahwa Allah pencipta? Semuanya ciptaan Allah? Ada yang bukan ciptaan Allah? Tak ada. Kalau ada yang bukan ciptaan Allah, berarti ada pencipta yang lain selain Allah. Berarti ada Tuhan selain Allah. Maukah kita yakin ada Tuhan selain Allah? Musyrik. Makanya aneh kalau ada seorang ustadz mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah aras itu ciptaan Allah atau bukan. Orang itu kalau paham, kalau dia serius, kalau dia yakini ucapan dia, itu bisa kafir itu. Bisa musyrik orang seperti itu. Tak ada pencipta kecuali Allah. Tak ada Tuhan kecuali Allah. Maka yang menciptakan aras, yang menciptakan langit, menciptakan apapun hanya Allah. Semua itu ada setelah Allah ciptakan. Sebelum semua itu ada, Allah sudah ada. Di mana Allah saat itu? Belum berada di mana-mana tempat. Dan semua tempat bukan tempat Allah. Semua tempat Allah ciptakan untuk makhluknya, bukan untuk dia. Maka dia tidak perlu kepada makhluk, makhluk yang perlu kepada dia. Kenapa? Makhluk untuk ada saja butuh diciptakan oleh Allah. Kalau tak diciptakan Allah, makhluk tak ada. Belum mengatur dirinya lagi, belum menghidup mematikan, belum rezekinya, belum menjaga makhluk, butuh kepada Allah. Kalau Allah tak butuh dengan kita, maka kita Bapak Ibu tak solat, tak zakat, tak puasa, dia tetap Allah. Tidak melakukan apapun tugas hamba kepada Allah, dia tetap Allah, dia tetap Tuhan. Allah itu tidak menjadi Tuhan kalau kita ibadah kepada dia. Allah tetap menjadi Tuhan kalau sudah ada makhluk, dia hidupkan makhluk, dia matikan makhluk. Enggak. Dia ciptakan makhluk atau tidak, dia Tuhan.
Dia hidupkan makhluk, dia matikan makhluk atau tidak, dia tetap Tuhan. Dia jaga makhluk, dia pelihara makhluk atau tidak, dia tetap Tuhan. Maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala dia tak sama dengan makhluk. Maka para ulama kita berfikir bagaimana orang non-Arab, bagaimana orang tak paham bahasa Arab atau orang paham bahasa Arab tapi tak paham kesusastraan tinggi bahasa Arab, dia paham sifat-sifat Allah melalui ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat dengan pemahaman yang benar. Maka para ulama menggunakan metode takwil. Takwil itu Bapak Ibu bukan mengingkari Al-Quran dan hadis, tapi memahamkan Quran dan hadis dengan satu makna di antara makna bahasa Arab kepada orang yang paham dengan makna daripada yang bisa dipahami itu. Itu takwil itu Bapak Ibu. Sehingga orang tak liar dalam memahami sifat-sifat Allah. Sehingga orang tak memahami Allah nanti sama dengan makhluk atau sifatnya sifat makhluk. Akidah ahlu sunnah wal jamaah menafikan Allah dari kesamaan dengan apapun makhluk. Maka ahlu sunnah meyakini Allah maha sempurna, suci dari segala kekurangan. Dia tak sama dengan makhluk, dia tak bersifat dengan sifat makhluk. Maka kita meyakini Allah bersifat la mukhalafatuhu lil hawadis. Dia beda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi. Dia tegak sendiri, dia berada sendiri, eksis dengan dirinya sendiri, tak butuh kepada yang lain, tak berada di atas yang lain, tak berada di dalam yang lain. Dia Allah tak butuh kepada makhluk, makhluk yang butuh kepada dia. Wallahu a'lam. Kita baca hadis satu lagi, setelah itu kita masuk sesi tanya jawab. Hadis 214. Wa bihi ilayqal wa an Abi Umamah Iyas ibni Tha'labah Al-Harithi. Diriwayatkan oleh jalur sahabat Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, man iqtata'a haqqam ri'im muslim biyaminih faqad aujaballahu lahun nar. Siapa saja orang yang mengambil sepotong, sebagian, sedikit, sebagian harta orang lain dan dia bersumpah untuk mendapatkannya, demi Allah ini tanah saya, demi Allah HP saya, demi Allah baju saya, demi Allah ini makanan saya, dia bersumpah dengan itu agar orang yakin, aujaballahu lahun nar, Allah pastikan dia akan masuk neraka nanti. Wa harrama alaihil jannah, Allah akan haramkan dia, akan halangi dia untuk masuk surga di akhirat nanti. Faqala rajul, ada seorang di antara sahabat mendengar ini berkata kepada Rasul, bertanya, wa in kana say'an yasiran ya Rasulullah, meskipun sedikit Rasul. Ini ada sarapan pagi kita begini. Anggap ada sarapan pagi. Saya ambil cuma sesendok lontong Rasul, atau sesendok kacang hijau cuma Rasul. Meskipun sesendok, meskipun dicicipi sekali kita mengisap cuma, tetap tak boleh. Mau banyak mau sedikit haram. Mau banyak atau sedikit, kalau punya orang haram. Mau punya siapa saja, banyak atau sedikit haram. Maka urus yang punya kita, miliki yang punya kita saja. Punya orang jangan diurus, banyak atau sedikit. Faqala wa in kana qadiban min arak. Rasul menggambarkan bahkan meskipun ranting daripada kayu arak. Tahu kayu arak yang biasa kita gunakan untuk siwak tu? Tahu kayu siwak yang kecil-kecil tu? Meskipun hanya sepotong kayu siwak tu, itu Rasul ingin menggambarkan hal yang kecil. Maka buku meskipun selembar kita robek, tapi bukan izin orang punya, jangan pernah diambil. Air meskipun segelas, kalau bukan izin yang punya, jangan diambil. Apapun dalam hidup ini kalau bukan hak kita, jangan diurus. Biar orang urus yang punya hak dia. Kita urus yang punya hak kita saja. Kalau ingin menolong orang, pastikan betul menolong dan kembali kepada orang yang kita tolong. Jangan sampai katanya menolong tapi mengambil harta orang. Tapi menyolong, jangan. Kalau tolong betul tolong, jangan sampai menyolong. Ini enggak, menolong itu cuma bahasa klise saja. Maka kadang-kadang Bapak Ibu yang rahmati Allah, orang kadang bermain dengan bahasa. Orang bermain dengan
bersilat lidah. Jangan sampai kita seperti itu. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dua hadis kita baca pagi hari ini. Inti dari dua hadis ini, jangan ambil hak orang. Kalau ada yang terlanjur ambil hak orang, kembalikan hak orang sebelum terjadi kiamat. Jangan sampai setelah kiamat baru kita menyesal. Setelah diadili di hadapan Allah, baru semua kita menangis, menyesal dan ingin kembali ke dunia, mengembalikan barang orang lain. Maka Bapak Ibu, ada acara apa saja yang bukan hak kita jangan diurus. Uruslah yang hak kita. Ada barale, mohon maaf Bapak Ibu, ada pesta barale. Tahu barale? Resepsi pernikahan, walimah. Itu mohon maaf ada sebagian orang, dia memang di awalnya membantu, pas pulang dibungkusnya lauk sebagian dibawa pulang. Kurban juga gitu. Dia di awalnya niat panitia kurban, ikut membantu mengurus daging kurban. Tapi begitu pulang, dikantongi sekantong bawa pulang tanpa izin siapapun. Atau begitu kerja, dilemparnya bagian daging ke tempat semak-semak. Pulang orang, dia balik, diambilnya, dibersihkan di rumah. Itu ada macam-macam itu. Atau dicampurkannya dengan yang akan terbuang macam sampah dia. Nanti dia pergi ke tempat pembuangan, dia ambil lagi. Sehingga kesannya daripada terbuang, dibuang sayang. Padahal memang maksud untuk mengambil. Ngerti? Jadi trik-trik seperti ini jangan digunakan. Maksud kita sebenarnya mengambil, tapi menggunakan helah, tipu daya, trik, tidak boleh. Paham Bapak Ibu? Jadi ambil hak kita, urus hak kita, jangan urus hak orang. Di akhirat semua itu akan diadili. Tak bisa mengembalikan hak orang di dunia, di akhirat balasannya adalah pahala dan dosa. Orang akan minta balasannya. Tak bisa kita balas, kasih pahala. Habis pahala kita, dia kasihkan dosa kepada kita. Sehingga banyak pun amal di dunia, kalau akhirnya pahala habis, lalu ditimpakan dosa kepada kita, tak juga akan selamat di akhirat nanti. Itulah yang akan kita baca pada ujung-ujung daripada hadis ini, namanya Al-Muflis. Pada hadis nomor hadis 218 yang akan kita baca bersama Tuan Guru insya-Allah. Doakan tanggal 29 insya-Allah Tuan Guru balik, sehingga Rabu depan kita mengaji Riyadhus Shalihin bersama Tuan Guru. Rabu depan pekan keempat kelima atau pekan pertama? Pertama bulan Juli. Maka insya-Allah bersama Tuan Guru. Baik, kita lanjut menjawab pertanyaan. Ustaz, bagaimana hukum mengambil otak-otak pada hewan kurban? Sama aja. Apa saja bagian hewan kurban, mau namanya otak-otak, mau namanya kikil. Kan kikil itu biasanya tak diambil oleh semua orang, hanya orang tertentu saja. Meskipun diambil kikil, mesti izin kepada yang punya atau orang yang dapat izin untuk mengurus daging kurban. Sehingga izin ke panitia. Mau kulit, mau kikilnya, mau kepalanya, apalagi kepala belum dibuka dagingnya. Otak masih ada, lidah masih ada, kemudian semua bagian masih ada, masih banyak nikmatnya. Kemudian tulang kaki yang masih bisa sumsum diseruput pakai pipet tuh masih ada. Tulang iga, tulang buntut masih ada. Semua bagian hewan kurban tak boleh kita ambil kecuali hewan kurban kita. Kalau kita serahkan ke orang, pastikan orang yang diserahkan tadi sudah memberikan mandat kepada yang ingin membawa pulang tadi. Panitia kurban itu dapat mandat dari orang yang berkurban. Dia amanah, dia seperti wakil. Maka dia boleh mengizinkan orang lain sesuai dengan maslahat yang dia pandang. Boleh orang lain mengambil bagian hewan kurban. Maka Bapak Ibu, ini kurban ini mohon maaf banyak kasus orang mengambil tanpa izin daripada panitia kurban atau orang yang berkurban. Tak boleh. Ada lagi pertanyaan? Silakan, pertanyaannya masuk. Tak tolong Ustaz. Terima kasih Ustaz. Punya anak perempuan bernama si P. Jadi A dan B, ayah dan ibu, anaknya P.
mereka tidak menikah. Oh, berarti anak ini lahir karena hubungan tidak legal pernikahan. Lalu si A menikah dengan si C. Artinya satu di antara dua pasangan ini menikah dengan orang lain. Mempunyai anak laki-laki si O. Paham maksudnya? Dua pasangan tadi itu nikahnya dengan orang lain. Yang anak mereka, anggap anak ini perempuan. Lalu pasangan tadi menikah dengan orang lain, punya anak laki-laki. Paham nih? Sehingga mereka ini mungkin akan menikah di suatu saat nanti. Apakah si P dan si O boleh menikah? Boleh menikah. Kenapa? Mereka tak ada hubungan nasab. Tapi kalau orang tadi si A, si B menikah legal, lalu si A menikah lagi dengan si C, itu mereka akan ada hubungan seibu. Atau menikah lagi suami dengan perempuan yang lain, akan ada hubungan sebapak. Tapi jika tidak, maka mereka tidak ada hubungan nasab. Oke? Karena secara nasab si P tak bernasab ke ayahnya. Dalam Islam nasab dihitung nasab ayah. Maka hubungan halal dan hubungan haram seperti ini mesti kita perhatikan betul dengan baik. Saya di hari Rabu setelah Idul Adha, ada orang bertanya ke saya, Ustaz, ada seorang dia ragu dengan istrinya. Apakah istrinya ini lahir setelah ayahnya menikah atau sebelum menikah? Sebab bila ditengok tanggal nikah ayahnya misalnya tahun 2000, dia lahir tahun 99. Ternyata 1 tahun sebelum nikah yang ada di buku nikah. Ketika ditanya, saya kok duluan lahir dibanding waktu nikah? Rupanya kata ayahnya, dulu kami telah menikah siri. Saat menikah siri itu baru lahir. Setelah lahir baru kami nikah legal, baru kami urus surat nikah. Nah, menantunya merasa tak nyaman juga, merasa tak pasti juga. Ingin memastikan, bahkan berpikir ingin mengulang akad nikah. Sementara mereka ada punya anak. Ngerti ini? Sudah punya anak. Lalu kalau mereka ulang nikah artinya anak yang tadi itu berarti mereka memastikan bahwa ini lahir bukan pernikahan yang telah legal. Sebab dulu persaksian wali bagi perempuan itu adalah wali yang tak sah. Ya kan? Karena bagi dia dengan bapak dia tak hubungan nasab. Sementara walinya bapaknya. Yang sekarang dikeragui bapak itu dengan istrinya hubungan nasab atau tidak. Ngerti masalahnya? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan betul abang-abang yang muda-muda, jangan mudah menyalurkan syahwat. Kalau suka pada perempuan, nikahilah. Kalau tak mampu menikahi, jauhi. Tak kuat menjauhi, puasa sunnah. Tak kuat menjauhi, tak kuat puasa sunnah, tinggalkan kapan perlu pekan baru ni. Biar tak berjumpa lagi dengan dia. Biar tak jatuh cinta terus dengan dia. Kenapa? Karena efeknya tak sekedar kita berdua, tapi efeknya akan terus kepada anak keturunan, akan lahir keturunan-keturunan yang dia bukan pernikahan yang legal menurut syariat. Sampai kapan kita putus itu? Khawatirnya anak keturunan besok malu mengakui bahwa ada perbuatan yang salah, sehingga ke bawahnya tak pernah terputus orang-orang yang lahir dari cara pernikahan yang tak benar menurut syariat. Bapak Ibu, tak ada anak haram. Yang ada perbuatan orang tua yang haram. Perbuatan orang tua yang tidak benar menurut syariat, yang salah menurut syariat. Sekali lagi saya ulang, tak ada anak haram. Semua anak ini halal. Yang haram itu adalah perbuatan orang tua yang telah salah dalam menjalankan hubungan laki-laki dan perempuan. Maka syariat kita mengatur, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bagaimana cara tak mendekati zina? Mulai dari hal yang paling pembukaan atau mukaddimah bisa terjadi zina. Kita suka pada orang karena nampak, karena dari melihat. Maka Quran mengatur
qul lil mu'minina ayyaghuddu min absarihim. Orang beriman ini katakan pada mereka Muhammad, tundukkan sebagian pandangan kalian. Karena pandangan kalian ini boleh kalian tengok apa saja, tapi sebagiannya tak boleh diperturutkan, sebagiannya boleh. Yang halal silakan perturutkan, yang tidak jangan perturutkan. Karena kalau diperturutkan akibatnya fatal. Nengok, sudah nengok, berusaha ajak orang itu respon, ajak senyum-senyum dulu. Oh, senyum juga dia rupanya. Respon nih. Titip salam lagi. Oh, dijawab salam. Tengok sudah, senyum sudah, salam sudah, kalam lagi, ngobrol. Dek, sehat dek? Wih, ditanya kabar awak sama abang tuh. Nampaknya boleh juga lah abang tuh, ganteng abang tuh nampaknya. Padahal sebenarnya dimainkan syaitan. Sebelum itu boleh jadi kata dia, orang paling buruk dunia itu abang tuh lah. Tapi karena abang tuh bertanya kabar, ganteng juga abang ini nampaknya. Bisa juga nampaknya dipertimbangkan. Dah ditanya kabar. Itu biasanya kalau sudah masuk satu tuh, itu jurus gombal laki-laki main tuh. Masuk yang kedua, masuk ketiga, terbawalah perempuan tadi. Ujung-ujung tanya, liburan besok kemana dek? Nonton kita yuk. Main kita yuk, pergi ke harau kita. Pergi kebun binatang Bukit Tinggi. Kata kawan ni, iya pula awak belum pernah ke Sumbar lagi. Belum pernah lagi melihat bagaimana harau itu. Bagaimana kebun binatang Bukit Tinggi itu. Bagaimana pula indahnya alam Sumbar itu. Berangkatlah. Kan anak kos ni tak ada bapak, tak ada maknya di sini. Mamak kan tak tahu, bapak kan tak tahu. Berangkat jalan dulu. Nanti gimana jalan kan bisa diatur tuh. Di kendaraan kan kursi bisa diatur. Nginap kan bisa diatur. Apa pula bisa diatur? Ketika sudah berdua itu, abangku sayang, adikku sayang. Sehingga semuanya, adik jangan jauh-jauh dari abang. Maka terjadilah apa yang terjadi. Awalnya dari pandangan. Makanya Nabi katakan, kalau ada orang, dia menengok sesuatu yang tak pantas dia tengok, kemudian dia tahan pandangan, dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa? Ketika ibadah, pikiran tak mana-mana. Tapi kalau diperturutkan, ketika sholat, kata pikir tu, yang tadi itu anak siapa tu ya? Rumahnya sebelah mana ya? Dia sudah selesai kuliah atau belum? Siap nikah atau belum? Bisa tak ya nanti berjumpa dengan dia? Oh, panjang pertanyaan tu. Maka syariat menyuruh pintunya tutup. Jangan sampai dibuka, karena kalau sudah dibuka, akan jauh berkeliaran kemana-mana. Bapak Ibu, hati-hati. Hubungan kita akan panjang ceritanya sampai ke bawah, mungkin tak ada ujungnya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengembalikan barang yang sudah lama dipinjam karena malu segan mengembalikan? Contoh buku. Memang orang kalau pinjam buku ni pengen balikkan. Maka kata orang, di antara orang bodoh itu adalah mau meminjamkan buku kepada orang lain. Lebih bodoh lagi mau membalikkan buku kepada orang yang punya. Itu sampai ada famio macam itu. Kenapa? Sudah kebiasaan orang kalau minjam buku itu rasa memiliki. Sehingga meminjam itu kadang setahun sampai 10 tahun pun tak balik-balik pada orangnya. Sampai orang meminjam itu bingung. Ini buku ni aku beli di mana ya? Aku pinjam ke siapa ya? Dapatnya di mana? Tak ingat lagi. Saking sudah lamanya. Makanya Bapak Ibu, kalau malu, kalau segan, pertama munculkanlah pikiran kita, lebih baik mana nahan malu di dunia, nahan segan di dunia dibanding menahan azab di akhirat, menahan malu di akhirat. Yang kedua boleh juga dipikirkan cara masuk melalui kawan orang ketiga. Bang, tolong balikkan kepada yang punya. Sampaikan dia bahawa ini buku dia. Kalau nanti dia bertanya, pandai-pandailah abang menjelaskan nanti. Segan aku kalau aku langsung. Nanti kalau aku jumpa dia, baru aku basa-basi dengan dia. Jadi tinggal dipikirkan trik. Tapi yang paling penting diingat adalah lebih baik mana mengembalikan di dunia daripada mengembalikan di akhirat. Akhirat itu susah nanti, berat nanti. Di dunia ini ringan. Seberat-berat di dunia, lebih ringan di dunia dibanding di akhirat. Maka jangan sampai ditunda sampai akhirat. Lebih baik di dunia dibanding di akhirat. Itu agaknya. Sudah saya jawab berapa pertanyaan? Sudah boleh kita isyraq? Sudah boleh kita isyraq? InsyaAllah hadis 215. Tolong abang-abang dicatat.
Nanti bersama Tuan Guru kita, hadis 215, masih bab yang sama tentang tak boleh menzalimi orang lain dan mengembalikan hak orang lain bila kita sudah mengambil hak orang lain, di pertemuan Rabu akan datang. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.